Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Alif Ashraf Syaf dengan NIM 246010045 dan salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia Timur dengan program studi manajemen dan dari Fakultas Ekonomi. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pendidikan Politik di Indonesia. Tapi sebelum itu, pertama-tama saya akan mengucapkan syukur Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salawat kepada penuntung akhir zaman ialah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam materinya, pendidikan politik. Nah, berbicara pendidikan politik merupakan suatu tonggak utama dalam memperkuat kehidupan demokrasi di suatu negara. Kemudian, dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, yaitu kita. Oleh karena itu, rakyat perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem politik, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mampu berperan aktif dan bertanggung jawab pada proses politik. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang pengertian politik di Indonesia. Jadi, pengertian politik di Indonesia, poin pertama ialah proses pembelajaran untuk membekali warga negara dengan pengetahuan, nilai, dan keterampilan politik. Mengenai proses tersebut, pendidikan politik tidak hanya mengenalkan sistem politik saja, tetapi mekanisme pemerintahan pun bersangkutan, sehingga mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi, etika politik, serta membentuk sikap kritis dan tanggung jawab sosial pada individu. Selanjutnya, poin kedua yaitu membentuk sifat kritis dan kesadaran berpolitik agar aktif dan bertanggung jawab dalam demokrasi. Jika ada yang belum tahu, demokrasi itu merupakan salah satu sistem politik Indonesia yang dilakukan sebagai penentu kepemimpinan yang baik di skala nasional sampai ke desa atau kelurahan dengan musyawarah untuk mufakat, sehingga memperoleh keadilan yang sesuai. Jadi, kelanjutan poin kedua yaitu dalam arti sempit, pendidikan politik dapat memahami sebagai bentuk sosialisasi politik yang bertujuan mengenalkan serta memahami politik kepada warga negara, sehingga mereka mampu berperan aktif dalam sistem politik yang sedang berjalan. Jadi teman-teman, dalam pembahasan yang telah saya paparkan sebelumnya, saya mengambil salah satu ahli dari Indonesia yaitu Kartini Kartono yang mengungkapkan pendidikan politik adalah suatu proses pembentuk tingkah laku individu maupun masyarakat agar mampu beradaptasi dan dengan tuntutan politik yang berkembang. Pendidikan politik juga berfungsi sebagai sarana untuk membiaskan nilai-nilai politik yang berpengaruh terhadap sikap dan pilihan politik individu, sehingga pada akhirnya kontribusi pada terbentuknya budaya politik yang ideal. Berikutnya, teman-teman, mengenai perkembangan pendidikan politik di Indonesia. Poin pertama yaitu awalnya fokus pada nilai kebangsaan dan nasionalisme di sekolah. Yang intinya, pendidikan politik di Indonesia mengalami perkembangan dengan
dinamika demokrasi dan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya poin kedua, meluas ke jalur non-formal seperti pelatihan, seminar, diskusi, maupun organisasi. Jadi, seiring dengan perkembangannya sistem politik dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Setelah itu, yang ketiga, era digital pendidikan politik berbasis media sosial, webinar, dan diskusi daring. Di era digital membawa perubahan besar bagi pendidikan politik di generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi informasi kini dapat mengakses berbagai sumber informasi politik secara efisien dan efektif. Hal ini juga menjadi tuntutan pendidikan politik yang adaptif dan inovasi. Baiklah teman-teman, selanjutnya fungsi pendidikan politik. Pertama, membentuk tata laku individu agar adaptif dengan lingkungan politik. Yang kedua, membangun masyarakat yang sikap politik yang mendukung demokratif. Yang ketiga, mencetak pemimpin muda yang integratif dan visioner. Secara menyeluruh, pendidikan politik bukan sekadar alat formal dalam mengenal sistem pemerintahan atau proses elektoral kepada masyarakat. Lebih dari itu, pendidikan politik merupakan fondasi utama dalam membentuk individu yang adaptif, masyarakat yang demokratis dan pemimpin yang visioner serta terkasih. Ketika pendidikan politik ditanamkan secara sistematis atau berkelanjutan dan menyeluruh semua lapisan, maka negara akan memiliki warga negara yang cerdas secara politik, mampu menjaga stabilitas sosial, dan aktif dalam membangun demokrasi yang substansial. Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekayaan atau teknologi yang dimiliki, tetapi dari kualitas warga negaranya dalam memahami dan menjalankan demokrasi secara utuh, dimulai dari individu, diperluas ke masyarakat, dan diwujudkan dalam kepemimpinan yang penuh harapan. Baiklah teman-teman, selanjutnya tujuan pendidikan politik. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Artinya, pendidikan politik bertujuan untuk membuat warga negara memahami bahwa mereka tidak hanya memiliki hak seperti memilih, menyampaikan pendapat atau mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga kewajiban seperti taat hukum, menghormati perbedaan, dan berkontribusi terhadap negara. Kesadaran ini penting agar warga tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban secara seimbang dan menjaga tatanan demokrasi. Poin kedua, mendorong partisipasi politik aktif dan bertanggung jawab. Artinya teman-teman, dengan pemahaman politik yang baik, warga negara didorong untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik seperti pemilu, diskusi publik, organisasi sosial. Namun, partisipasi ini tidak sekadar aktif, tetapi juga dilakukan secara sadar dan berdasarkan informasi yang valid, bukan fanatisme atau tekanan sosial. Tanggung jawab menjadi kunci agar partisipasi tersebut bermanfaat, bukan konflik. Selanjutnya, poin ketiga, membentuk warga negara yang kooperatif,
toleransi, dan solidar. Artinya, pendidikan politik mengajarkan pentingnya kerjasama antar warga, menghargai keberagamaan dengan pandangan politik, dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Warga yang kooperatif akan lebih mudah membangun konsensus, toleransi mencegah perpecahan, dan solidaritas memperkuat tekanan sosial. Ketiganya sangat penting dalam masyarakat karena demokrasi seperti Indonesia. Selanjutnya, teman-teman, poin keempat yaitu mengembangkan etika dan tanggung jawab politik. Intinya, politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga moralitas atau etika. Pendidikan politik membentuk warga agar memahami nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian dalam berpolitik. Dengan begitu, mereka tidak hanya menghasilkan nilai, mereka tidak hanya menilai hasil, tetapi juga cara mempercayai. Itu penting untuk mencegah praktik politik dan membangun kepercayaan terhadap institusi negara. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bentuk pendidikan politik. Bentuk-bentuk pendidikan politik ada 4, yaitu formal, keduanya non-formal, ketiga keluarga dan masyarakat, keempat media maksa. Kita masuk ke formal terlebih dahulu. Formal. Dalam formal itu, pendidikan politik secara formal disampaikan melalui pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Selain itu, topik-topik politik juga dapat diajarkan melalui kurikulum tematik atau mata kuliah tersendiri yang membuat struktur pemerintahan, proses kebijakan publik, serta fungsi dan peran lembaga negara. Selanjutnya, non-formal. Jenis pendidikan ini mencangkup berbagai aktivitas di luar institusi pendidikan, seperti pelatihan kader, seminar, diskusi umum, dan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan politik. Kegiatan ini juga dilakukan melalui organisasi, masyarakat, maupun partai politik. Di era digital, bentuk non-formal ini turut berkembang melalui media sosial, webinar, dan forum daring yang disesuaikan dengan karakter generasi muda yang melek teknologi dan informasi. Selanjutnya, keluarga dan masyarakat. Pendidikan politik juga bisa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan serta masyarakat sekitar. Peran orang tua, tokoh agama, dan kepemimpinan komunitas sangat penting dalam mengenal nilai-nilai politik sejak dini. Dini seperti keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial terhadap anak-anak dan remaja. Selanjutnya, media massa. Media massa memiliki kekuatan besar dalam mencapai isu-isu politik dan membentuk persepsi masyarakat, baik media sosial maupun forum daring. Semuanya dapat menjadi sarana pendidikan politik yang efektif jika digunakan secara etis, krisis, dan pertimbangan dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya, teman-teman, urgensi pendidikan politik. Sebelum saya mulai urgensi pendidikan politik, saya ingin memberitahu apa itu urgensi. Urgensi itu berasal dari kata urgent dan dalam bahasa Inggris yang berarti mendesak atau sangat penting. Dalam konteks umum, urgensi merujuk pada tingkat kepentingan dan kebutuhan yang harus segera ditangani atau diberikan
perhatian khusus karena jika diabaikan, tiba menimbulkan dampak negatif. Dengan kata lain, urgensi menunjukkan betapa penting dan perlunya sesuatu hal untuk dilakukan, dibahas, dan diterapkan dalam waktu yang tepat demi mencapai hasil yang mencegah masalah. Kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama berangkal optimis dan politik praktis yang manipulatif. Artinya, salah satu ancaman serius dalam kehidupan politik adalah apatisme, yaitu sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap urusan politik. Hal ini sering muncul karena kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang dianggap korupsi, manipulatif, atau jauh dari kepentingan rakyat. Di sisi lain, muncul pula praktik politik yang transaksional seperti politik uang, janji palsu, dan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sebenarnya pendidikan politik memiliki urgensi besar untuk mengatasi kondisi ini. Dengan pemahaman politik yang baik, masyarakat tidak mudah untuk menjadi pasif atau skeptis, tetapi terdorong untuk aktif berpartisipasi secara sehat dan kritis. Pendidikan politik juga membekali masyarakat untuk mengenali dan menolak manipulatif politik, serta mendorong kepemimpin atau partai untuk menjalankan politik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan politik. Selanjutnya, yang kedua, menjaga kelestarian Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi merupakan fondasi ideologis dan hukum dari keseluruhan tantangan kehidupan bangsa Indonesia. Namun, tantangan globalisasi, radikalisme, dan pragmatisme politik bisa mengurus nilai-nilai leluhur tersebut jika tidak dijaga dengan baik. Pendidikan politik menjadi sarana utama dalam menanamkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dan semangat konstitusi. Dengan pendidikan ini, warga yang memahami prinsip-prinsip dasar seperti keadilan sosial, musyawarah, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta supremasi hukum. Relevansinya sangat kuat dalam menjaga era pembangunan bangsa agar tetap berpijak pada jati diri bangsanya, bukan semata-mata mengikuti arus kepentingan global atau politik kekuasaan. Selanjutnya, yang ketiga itu mendorong demokrasi yang stabil, dinamis, dan efektif. Demokrasi bukan hanya tentang adanya pemilu, tetapi setiap tahun juga ada bagaimana sistem itu berjalan secara konsisten, partisipatif, dan berorientasi pada kemajuan bersama. Tanpa pendidikan politik, demokrasi bisa menjadi rapuh, penuh dengan konflik kepentingan, rendahnya partisipasi, atau bahkan disusupi oleh kekuasaan anti demokrasi. Pendidikan politik
berperan penting dalam menciptakan demokrasi yang stabil, tidak mudah goyah, sedangkan dinamis, terbuka pada perubahan dan inovasi, serta efektif berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya teman-teman, masalah politik di Indonesia saat ini ada 6. Yang pertama, rendahnya partisipasi politik masyarakat, khususnya pemuda. Kedua, penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial. Ketiga, politik dinasti dan fraktisme yang menghambat regenerasi. Keempat, politik uang dan korupsi yang merusak demokrasi. Kelima, kesenjangan akses pendidikan politik. Keenam, konflik politik dan polarisasi sosial. Selanjutnya teman-teman, peran pemuda dalam dunia politik ada 4. Yang pertama itu pilar masa depan demokrasi. Intinya di dalamnya itu generasi muda memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan mutu kembangan demokrasi ke depan. Keterlibatan aktif mereka dalam dunia politik dan memperkuat fondasi demokrasi serta meminjam adanya regenerasi pemimpin yang kompeten dan integritas. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran dan partisipasi demokrasi. Artinya, pembelajaran politik bagi kalangan muda mampu menumbuhkan pemahaman mendalam mengenai sistem pemerintahan demokratis, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini berperan dalam mengurangi sikap masa bodoh dan mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan sadar. Selanjutnya, krisis dan mandiri. Pemuda mendapatkan pendidikan politik akan memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai informasi dan mampu menyaring antara kebenaran dan informasi. Kemandirian berpikir ini sangat penting untuk menangkal praktis politik yang manipulatif serta membentuk iklim politik yang sehat dan rasional. Keempat atau yang terakhir yaitu penggerak partisipasi politik dan agen perubahan. Artinya, anak muda memiliki potensi besar untuk menggerakkan partisipasi publik dalam dunia politik, baik melalui organisasi, kegiatan sosial, maupun edukasi terhadap isu-isu publik. Mereka juga dapat menggunakan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi politik yang akurat dan mendorong terbentuknya dialog politik yang berkualitas. Baik teman-teman, kesimpulannya ialah pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. Melalui pendidikan politik yang efektif, masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami hak dan kewajiban, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam sistem politik. Di tengah tantangan seperti apatisme, pendidikan politik harus terus dikembangkan, baik secara formal, non-formal, maupun melalui media digital. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, stabil, dan berkelanjutan, serta memastikan lahirnya generasi penerus bangsa yang berintegrasi dan siap untuk menjadi agen perubahan. Itulah pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga pemaparan ini dapat
membawa dampak yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah teman-teman.